Apakah LSM boleh melakukan kontrol, pengawasan, atau audit kepada instansi pemerintah, baik desa ataupun instansi lainnya? Jawabannya, sangat boleh. Ini sesuai dengan pasal 28E ayat 3 Ketetapan MPR RI nomor 8 tahun 2001, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, kemudian Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi jelas. Kepala SD Negeri 193 Kota Nopan diduga kuat korupsi dana BOS tahun anggaran, tahun 2020 sampai tahun 2024. Madinah, tanggal 24 Juni tahun 2025 Azura MTV dan P3KI. Belakangan ini pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi sorotan publik. Pemberitaan di berbagai media online tiada henti selalu menyuguhkan tentang pendidikan. Bobolnya keuangan negara, dana BOS tidak sesuai dengan kondisi sekolah yang menggunakan atau mengelola dana BOS. Hal ini menandakan buruknya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan anggaran dana BOS. Lembaga penelitian atau lembaga independen sengaja turun langsung ke setiap sekolah untuk menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat, yang mana setiap laporan itu mengatakan, kondisi sekolah banyak rusak serta memprihatinkan, tapi kemana dana BOS-nya? Salah satu lembaga independen yang gencar melakukan pemantauan serta investigasi ke sekolah adalah P3KI, Perkumpulan Pemerhati Pengawas Korupsi Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat, DPP P3KI, berkeinginan pendidikan di Sumatera Utara masuk kategori standar nasional. Bagaimana bisa standar nasional, kalau pengawasan atau penegakan hukum tidak tegas diterapkan? Dana BOS yang dikelola para oknum kepala sekolah banyak penggelembungan dan manipulasi data, kata Arnes Arisoka SH pada media. Ketua Tim Investigasi P3KI Arnes Arisoka bersama rombongan melakukan investigasi monitoring di SD Negeri 193 Kota Nopan, Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025 beberapa hari yang lalu. P3KI sesuai tugas dan fungsinya memiliki data yang dilaporkan pihak sekolah pada Kementerian Keuangan RI, bahwa dari data tersebut P3KI memiliki kecurigaan terhadap pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS SDN 193 Kota Nopan. Dalam pantauan tim investigasi P3KI mengatakan penggunaan anggaran dana BOS SDN 193 diduga syarat dengan korupsi dan penggelembungan anggaran. Kecurigaan tim investigasi P3KI terhadap anggaran dana BOS SDN 193 Kota Nopan mulai tahun anggaran 2020 sampai 2024. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 adalah tahun pelajaran masa pandemi COVID-19, akan tetapi penggunaan anggaran dana yang dikelola Kepala Sekolah SDN 193 Kota Nopan sangat luar biasa. Dan patut kita pertanyakan, dari awal saja Kepala Sekolah SDN 193 Kota Nopan sudah melanggar ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Tidak ada pengumuman atau informasi penggunaan anggaran dana BOS yang dikelola dituliskan. Ada papan informasi ditempelkan di atas pintu masuk kantor, tapi tidak ada isi perinciannya. Tim investigasi P3KI mempertanyakan anggaran penggunaan dana BOS SDN 193 Kota Nopan Mandailing Natal Sumatera Utara, pada tahun pandemi coronavirus atau COVID-19 selama 2 tahun itu yaitu tahun 2020 dan 2021. Bayangkan saja, yang tidak ada tatap muka di sekolah. Anggaran yang diterima oleh SDN 193 Kota Nopan selama 2 tahun itu sebesar Rp373.500.000. Ini sangat fantastis. Ada beberapa item anggaran penggunaan dana BOS SD 193 yang menjadi perhatian tim. 1. Penerimaan peserta didik baru sebesar Rp13.910.000. Diberikan pada siapa uang tersebut, tahun 2020 penerimaan siswa Rp3.950.000, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp9.960.000. Uangnya beli apa Bu sebesar itu? Bukankah yang dibutuhkan hanya beberapa formulir saja? Ini masa pandemi COVID-19 loh. 2. Item pengembangan perpustakaan sebesar Rp35.826.000.
Hal ini juga digunakan membeli apa, padahal masa itu adalah masa pandemi COVID-19. 2020 dan 2021 belajar hanya melalui daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. 3. Eskul, sebesar Rp18.270.000. Pada masa itu tatap muka saja tidak boleh apalagi eskul. 4. Asesmen, sebesar Rp19.477.000. Hal ini tidak relevan. 5. Administrasi sekolah sebesar Rp82.357.000. Tidak sesuai di masa pandemi COVID-19, karena masa itu pembelajaran secara daring, beli apa itu ya? 6. Item pengembangan profesi guru sebesar Rp17.850.000. Pengembangan model apa, padahal masa itu tidak boleh tatap muka. 7. Daya dan jasa, sebesar Rp22.420.000. Anggaran yang dilaporkan ini sangat besar sekali, kemana digunakan ya, padahal tahun itu sekolah kosong. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sebesar Rp64.215.000. Wah, besar sekali ya anggarannya. Jangankan pemeliharaan, keluar rumah saja tidak boleh. 9. Item penyedia alat multimedia sebesar Rp42.220.000. Berupa apa dan berapa banyak barangnya? 10. Pembayaran honor, sebesar Rp57 juta. Tim investigasi P3KI terus merilis perincian penggunaan anggaran dana BOS SDN 193 Kota Nopan mulai tahun 2022, 2023, 2024, dalam 3 tahun sekaligus. P3KI atau Pengawas Korupsi Indonesia Curinga, kenapa anggaran penerimaan peserta didik baru sangat besar-besar? Dan ketika hal ini dipertanyakan pada Kepala Sekolah Ibu Rosmala Dewi, hanya mengatakan, tidak bisa menjawab yang dipertanyakan itu, karena katanya Ibu Kepala Sekolah, dia telah diperiksa oleh Inspektorat, BPK, dan pengawas. Akan tetapi tim investigasi P3KI mempertanyakan apa yang diperiksa Inspektorat pada anggaran dana BOS SDN 193 Kota Nopan, pada penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya sebesar 4 jutaan lebih, dibeli untuk apa? Uang penerimaan siswa sebesar itu. Tim investigasi P3KI akan memaparkan anggaran dana BOS SDN 193 selama 3 tahun, mulai tahun 2022 sampai tahun 2024. 1. Penerimaan peserta didik baru sebesar Rp15.505.000. Uangnya beli apa Bu sebesar itu, bukankah yang dibutuhkan hanya beberapa formulir saja? 2. Item pengembangan perpustakaan sebesar Rp49.714.000. 3. Kegiatan pembelajaran eskul, sebesar Rp101.842.850. Wah, besar amat ya. 4. Asesmen, sebesar Rp60.999.000. 5. Administrasi sekolah sebesar Rp201.429.000. Membeli apa ya? 3 tahun anggarannya hanya administrasi. 6. Item pengembangan profesi guru sebesar Rp20.050.000. 7. Daya dan jasa, sebesar Rp17.683.800. Anggaran sekolah ini besar juga bayar daya dan jasa selama 3 tahun. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sebesar Rp107.375.000. Wah, besar sekali ya anggarannya. Hal ini tak sebanding dengan kondisi sekolah, apa yang dipelihara atau rawat di sini selama 3 tahun. Dengan anggaran ratusan juta seperti ini, tentu sekolah ini sudah masuk standar nasional. Tapi ketika hal ini dipertanyakan pada kepala sekolah menjawab semuanya ada di RKAS, dan saya udah diperiksa inspektorat, lagi-lagi seperti itulah jawaban kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah tidak menegakkan keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. Tim investigasi P3KI mengatakan pada awak media Polmas Poldasu yang bertugas meliput secara online seluruh perjalanan pengawas korupsi Indonesia di Sumatera Utara, bahwa kepala sekolah diduga kuat memanipulasi data siswa, tahun pelajaran, 2023 per 2024. Kelas 1 berjumlah 50 orang,
naik kelas 2 menjadi 46 orang, hilang 4 orang, lalu kelas 3, 47 orang, naik kelas 4 menjadi 45 orang, hilang 2 orang, kemudian kelas 4, 47 orang naik ke kelas 5, 45 orang hilang 2 orang, kelas 5, 41 orang naik kelas 6, 40 orang, hilang 1 orang. Data tersebut di atas sesuai dengan laporan bulanan SDN 193 Kota Nopan. Laporan bulanan ini distempel dan ditanda tangani kepala sekolah disertai dengan NIP. Kalau laporan seperti ini lulus di inspektorat, patutlah pendidikan di Mandailing Natal sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu tim investigasi P3KI meminta pada BPK Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Inspektorat Mandailing Natal agar mengaudit, memeriksa, dan mengadili penggunaan anggaran dana BOS SDN 193 Kota Nopan. P3KI melaporkan. Perpustakaan 20.784.500. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 40 juta. Pelaksanaan kegiatan evaluasi asesmen 23 juta. Coba kalikan dulu. Kalau ibu mengerti, kepala sekolah sudah puluhan tahun tahu juklak dan juknis asesmen itu hanya yang dibenarkan Rp20.000 kali 4 berarti 80. 261 kali 80.000. Kelihatan di sini manipulasi data atau penggelembungan keuangan negara.